Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan saya selama mengikuti MSIB 6 di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 sebagai pengembang sistem informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu LLDikti Wilayah 2. Jadi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 2 sebelumnya dikenal sebagai Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis. Ini adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta atau PTS di wilayah kerjanya. LLDikti Wilayah 2 berlokasi di Kota Palembang dan mencakup Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, nama Kopertis berubah menjadi LLDikti. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Selain itu, jumlah LDikti di seluruh Indonesia juga bertambah menjadi 16 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021. Berikut adalah Kepala LLDikti Wilayah 2, yaitu Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc. Kemudian saya akan menjelaskan kegiatan saya selama mengikuti MPKM. Jadi beberapa layanan internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 masih bersifat manual sehingga memerlukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kerja, efisiensi penyimpanan, mengoptimalkan kinerja lembaga, serta meningkatkan kualitas layanan. Dan untuk mewujudkan proses bisnis lembaga menuju digitalisasi. Maka dari itu, peserta MSIB diminta untuk dapat belajar merancang dan membuat beberapa aplikasi layanan internal. Berikut adalah beberapa proyek yang kami kerjakan, yaitu sistem aplikasi BKD Serdos berbasis data predikti, yaitu mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi beban kerja dosen atau BKD untuk sertifikasi dosen atau Serdos yang menggunakan data dari pangkalan data pendidikan tinggi atau Pedidikti. Nah, tugas ini melibatkan pemrosesan dan integrasi data, serta memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang digunakan untuk penilaian kerja dosen. Kemudian, direktori online perguruan tinggi. Nah, kami diminta untuk mengembangkan direktori online yang memuat informasi tentang berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, proyek ini mencakup desain antarmuka pengguna, pengumpulan dan pengelolaan data institusi pendidikan, serta implementasi fitur pencarian dan penyaringan informasi. Kemudian, digitalisasi pengelolaan KIP Kuliah Merdeka atau sistem pencairan KIP Kuliah Merdeka. Nah, kami diminta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan dan pencairan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka. Nah, sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemrosesan administrasi dan pencairan dana KIP. Selanjutnya, integrasi aplikasi dalam satu platform pemrograman. Nah, kami diminta untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan oleh perguruan tinggi ke dalam satu platform pemrograman. Nah, ini melibatkan penggabungan sistem yang berbeda, memastikan interoperabilitas, serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna. Kemudian, pengembangan aplikasi Ampera. Jadi, Ampera yaitu aplikasi monitoring dan pelaporan aktivitas dengan menambahkan beberapa fitur tambahan yang diperlukan. Nah, tugas ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, desain sistem, pengujian, dan implementasi fitur-fitur baru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas aplikasi. Kemudian, aplikasi layanan konsultasi online yaitu layanan konsultasi online yang memungkinkan mahasiswa dan dosen dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Nah, aplikasi ini mencakup fitur-fitur seperti penjadwalan pertemuan, kemudian fitur chat, fitur video call, dan pelacakan riwayat konsultasi, serta dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan bimbingan akademik. Selanjutnya, sistem pemeriksaan persyaratan kelulusan yudisium. Nah, dalam proyek ini kami mengembangkan sistem otomatis untuk memeriksa persyaratan kelulusan yudisium. Nah, sistem ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif sebelum dinyatakan lulus, dengan cara mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan melakukan validasi otomatis.
Nah, dalam pengerjaan proyeknya, kami dibagi menjadi per kelompok dan yang terdiri dari 3 orang. Dan tim saya bertanggung jawab dan lebih berfokus pada pembuatan website landing page LDT2 dan juga direktori online. Nah, website ini dibuat melalui template Laravel 11 Tisla dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, berikut adalah tampilan dari website yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan dari direktori online-nya dan juga tampilan landing page untuk data-data universitas yang kami buat. Selama menjalankan MSIB di LLDT2, saya telah mengembangkan berbagai keterampilan yang sangat berharga. Di antaranya adalah kemampuan komunikasi yang efektif dalam berinteraksi dan dengan berbagai pihak terkait proyek, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu juga, saya juga memperkuat kemampuan saya dalam bekerja dalam tim, mengelola waktu dengan efisien, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan kreatif. Semua keterampilan ini telah membantu saya dalam menangani tantangan proyek yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan institusi pendidikan ini. Berikut adalah eh, GitHub dari direktori online dan landing page yang kami kerjakan. Selanjutnya, mengenai proyek teknologi informasi, jadi proyek teknologi informasi adalah inisiatif yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan spesifik yang terkait dengan pengembangan, implementasi, atau peningkatan sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi. Nah, proyek ini melibatkan berbagai tahapan seperti perencanaan, desain, pengembangan pengujian, implementasi, dan pemeliharaan solusi teknologi informasi. Dan tujuan utama dari proyek TI ini bisa beragam, mulai dari pembuatan aplikasi baru, integrasi sistem, upgrade infrastruktur, hingga penerapan teknologi baru yang mendukung kebutuhan bisnis. Nah, proyek TI ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti manajemen sumber daya, anggaran, waktu, resiko, dan kualitas, serta sering melibatkan kolaborasi antara berbagai tim, termasuk pengembang, analisis, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir. Nah, proyek TI ini dianggap berhasil jika memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi organisasi seperti peningkatan efisiensi dan penghematan biaya atau peningkatan pelayanan. Kemudian, keterkaitan dengan program dengan mata kuliah proyek teknologi informasi. Jadi, program MSIB yang dijalani pada lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 2 ini memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah PTI. Nah, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen proyek TI. Nah, dalam program ini saya terlibat dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi seperti eh, yang saya fokuskan dengan tim saya kemarin, yaitu direktori online perguruan tinggi dan website landing page LDT2 yang mencakup seluruh siklus hidup dari proyek TI. Nah, dari tahap perencanaan hingga implementasi, kita menerapkan konsep-konsep manajemen proyek, termasuk pengelolaan sumber daya, waktu, anggaran, dan risiko yang merupakan inti dari mata kuliah proyek TI. Nah, selain itu, dalam menjalankan proyek-proyek ini, saya bekerja secara kolaboratif dengan tim, membagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing anggota, serta berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap tahap proyek berjalan sesuai dengan rencana. Nah, pendekatan ini sejalan dengan teori-teori yang dipelajari dalam mata kuliah proyek teknologi informasi yang menekankan pentingnya kerja tim, komunikasi yang efektif, dan pemantauan serta pengendalian proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, pengalaman ini memperdalam pemahaman saya tentang bagaimana mengelola dan mengeksekusi proyek TI dengan sukses dalam lingkungan nyata. Dan lebih jauh lagi, saya juga menerapkan metode-metode pengembangan proyek yang diajarkan dalam mata kuliah ini seperti Agile atau Waterfall, tergantung pada kebutuhan dalam kompleksitas proyek-proyek yang dikerjakan. Dan ini membantu saya memahami bagaimana memilih dan menerapkan metodologi yang tepat untuk proyek tertentu, seperti bagaimana menavigasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyeknya. Nah, pada program MSIB ini, dengan demikian tidak hanya mengajarkan kita keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan manajerial yang esensial dalam menjalankan proyek TI yang efektif dan berhasil. Berikut adalah dokumentasi kami ketika sedang berdiskusi proyek-proyek yang
akan dikerjakan bersama dengan Kepala Bagian Sistem Informasi dan pegawai LLDT 2. Setelah mendiskusikan proyek apa yang akan dikerjakan, bagaimana sistemnya, kemudian kami dibagi ke dalam beberapa tim dan setiap timnya itu mempunyai peran masing-masing. Ya, ada bagian analisisnya, kemudian juga ada bagian untuk em, mendesainnya, mendesain UI UX-nya, kemudian juga eh, bagian untuk membuat front end-nya dan juga back end-nya dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menampilkan sedikit tampilan dari directory online dan juga eh, landing page dari LLDT 2 yang telah kami buat. Nah, berikut adalah tampilan dari landing page yang kami buat. Jadi kami meredesign eh, tampilan landing page dari LLDT 2 yang sebelumnya menjadi seperti ini. Terus juga beberapa tampilan kami buat semenarik dan interaktif agar nanti para penggunanya eh, dapat memahami isi dari apa saja website LLDT 2 dengan mudah. Ini. Dan beberapa tampilan kami buat interaktif seperti ini. Kemudian di sini ada data perguruan tinggi yang kalau kita buka, dia akan menuju ke landing page dari eh, setiap perguruan tingginya. Kemudian ada bagian layanan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di LLDikti 2. Ketika kita klik, dia akan menuju ke website yang dituju. Seperti ini. Kemudian, di sini juga ada halaman untuk berita-berita yang ada di LLDikti 2. Hmm. Kemudian ini untuk direktori online-nya. Seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.